Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Puspitasari dari kelas MN 22B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis toko agen sembako Sejahtera Mart. Pendahuluan. Agen sembako, sebuah usaha bisnis yang fokus pada penjualan kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini menerapkan sistem penjualan konvensional yang mengharuskan pelanggan mengunjungi lokasi fisik untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Agen sembako ini memiliki pengunjung untuk di hari biasa mencapai 150 hingga 200 orang per hari. Jika di hari libur, pengunjung bisa mencapai 200 hingga 250 orang per hari. Agen sembako ini hanya melakukan pengiriman di sekitar wilayah Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Produk yang ditawarkan agen tersebut yaitu berbagai macam seperti Indomie, gula, kopi, minyak, deterjen, sabun, tepung, dan lain-lain. Untuk minimum belanja yaitu 1 juta rupiah, maka barang bisa dikirim oleh kurir internal dari agen. Pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses penjualan atau beli untuk para pedagang, kelontong kecil, serta masyarakat umum. Berikutnya ada visi misi usaha. Visi yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan pokok terlengkap dan terpercaya. Dua, mewujudkan ketersediaan kebutuhan pokok. Tiga, mengembangkan usaha. Berikutnya ada misi, yaitu di mana memberikan kepuasan pelanggan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Dua, memberikan keputusan terhadap pelanggan. Tiga, memberikan pelayanan terbaik. Berikutnya ada profil usaha, yaitu yang pertama nama perusahaannya Sejahtera Mart, jenis usahanya toko sembako, kegiatan usahanya menjual sembako atau bahan baku makanan dan aneka minuman kemasan. Alamatnya yaitu di Jalan Loji, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya sudah tertera, nama aplikasinya SMGIP, nama perusahaannya Sejahtera Mart, bentuk perusahaannya yaitu CP, izin usahanya sudah ada, izin lokasinya ada, izin perusahaan ada, NPWP ada, logo pun ada, alamatnya di Jalan Loji. Modal usahanya yaitu di mana modal dasarnya 2.250.000.000, modal disetor 562.500.000, modal ditempatkannya yaitu 15 juta. Struktur organisasi yaitu pemiliknya Amalia Puspitasari, manajer tokonya Muhammad Ihsan, manajer keuangannya Sri Puji, manajer MSDM-nya Malia, kasirnya Rama Mardian, terus karyawannya memiliki 6, eh, yang bernama Rizky, Paki, Anwar, Putra, Pami, Ajat, dan developernya memiliki 1 yaitu Anwar. Berikutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis, di mana analisis potensi pasar yaitu memiliki calon konsumennya seperti ibu rumah tangga, pekerja harian, pengusaha kecil, masyarakat umum dengan jumlah total pelanggan yaitu 6.257. Jumlah pesaingnya 2, share pasarnya yaitu 3.129 per tahun. Berikutnya ada analisis target pasar. Di sini mulai dari 2025 sampai 2029. Analisis pemasaran yaitu price, di mana eh, daftar sembako yang ada di toko seperti minuman, makanan ringan, obat-obatan, mie, sabun, rokok, perawatan bayi, bumbu dapur, dan lain-lain. Yang kedua ada flash, di mana lokasi yang strategi ini terletak di antara beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Tegalwaru dengan luas tanah yang luas dan tempat parkir motor dan mobil memadai. Berikutnya ada promotion, yaitu di mana promosi yang dilakukan toko agen sembako Sejahtera Mart yaitu melalui spanduk dari mulut ke mulut agar masyarakat tentang usaha kita. Lalu ada people, toko agen Sejahtera Mart memiliki karyawan yang bersikap baik, disiplin, rajin, dan memiliki semangat yang tinggi. Lalu ada physical evidence.
di mana toko agen Sejahtera Mart menggunakan interior desain yang menarik dengan fasilitas toko yang lengkap dan gudang yang besar. Adapun fasilitas lainnya seperti musola, toilet, parkiran untuk karyawan dan konsumen. Berikutnya yang terakhir yaitu proses. Semua proses yang ada di toko agen Sejahtera Mart berjalan dengan lancar, mulai dari pelayanan dan dalam membayar, pelayanan yang diberikan akan dikerjakan secara cepat yang kami bisa, agar konsumen merasa yakin untuk membeli di tempat kami lagi. Berikutnya ada analisis pastel. Di sini ada beberapa faktor analisis pastel, yaitu yang pertama politik, ekonomi, sosial, terus teknologi, lingkungan, hukum. Lalu berikutnya ada analisis pastel kualitatif. Faktor pastel politik yaitu dengan 20%, ekonomi 25%, sosial 10%, teknologi 20%, lingkungan 15%, hukum 10%. Dengan jumlah bobot atau skor yaitu 4,2. Dengan kesimpulan, total skor tertimbang adalah 4,2 yang berarti lingkungan eksternal untuk membangun toko agen di daerah Tegalwaru cukup positif. Faktor ekonomi, sosial, dan teknologi memberikan pengaruh yang mendukung terutama menciptakan lapangan kerja dan strategi pemasaran yang baik. Faktor politik dan hukum juga mendukung meskipun ada tantangan di area lingkungan terkait dengan penggunaan listrik. Eh, dengan analisis kualitatif ini, manajemen toko agen Sejahtera Mart dapat lebih memahami peluang dan memahami tantangan yang akan dihadapi di Kecamatan Tegalwaru, serta membuat keputusan bisnis yang strategis. Berikutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dibagi menjadi tiga, yaitu pemilihan lokasi, perbandingan biaya, dan analisis ekonomi. Pemilihan lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini yaitu adalah Tegalwaru. Karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 105% jika dibandingkan dengan Pangkalan yaitu memiliki 6%. Lalu ada perbandingan biaya. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini lokasi Tegalwaru yang dipilih untuk proyek usaha karena lokasi Tegalwaru memiliki biaya terendah yaitu 406.750.000. Terus berikutnya ada berdasarkan analisis ekonomi, yaitu di mana kita melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi pemilihan lokasi proyek usaha yang akan didirikan di Tegalwaru. Berikutnya ada tata letak, yaitu di mana tata letaknya terdapat ya, toilet, musola, kantor, terus parkir, gudang, lapangan, toko pelayanan, jalan. Lalu sebelahnya ada Google Maps, terus terletak di lapangan Jejer, guys. Berikutnya ada sarana dan prasarana. Prasarana di bawah ini adalah prasarana awal yang dimiliki toko agen sembako Sejahtera Mart dengan memiliki tanah 250 meter persegi dikali sejuta, yaitu hasilnya 250 juta. Lalu ada gedung atau bangunan, yaitu 150 juta, penyusutan 15 juta. Yang kedua ada sarana peralatan produksi dengan peralatan produksi, yaitu 50 juta. Lalu yang kedua ada sarana. Di sini merupakan rincian dari beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan ini dengan jumlah total 39.209.000. Berikutnya SDM yang dibutuhkan, yaitu terdapat komisaris atau pemilik, terus manajer toko, manajer keuangan, manajer produksi, terus karyawan,
karyawan pengecekan barang, karyawan pengambilan barang, delivery atau kurir, dan kasir. Lalu yang berikutnya ada aspek teknologi, yaitu mesin dan peralatan teknologi eh, yang dapat digunakan dalam pendirian toko agen sembako sejahtera Mart, yaitu yang pertama mesin dan peralatan teknologi. Eh, yang akan digunakan dalam pendirian toko agen sembako sejahtera Mart dijelaskan pada tabel berikut. Lalu yang kedua ada kapasitas produk. Kapasitas produk yaitu terdapat list barang atau barang yang ada di toko tersebut, yaitu seperti rokok, sabun, mie, perlengkapan bayi, obat-obatan, bumbu dapur, dan lain-lain. Lalu yang lalu berikutnya ada kebutuhan modal, yaitu biaya prestasinya adalah 200 juta, biaya promosinya 7 juta, biaya operasionalnya 32 juta, biaya cadangannya 250 juta, biaya perlengkapannya yaitu 200 210 509.000, biaya bahan baku 204 juta 951.000, biaya operasional 23 juta, biaya lainnya 130 juta, totalnya yaitu 639.760.000. Ya, modal sendiri yaitu 639.760, biaya pinjam kosong, biaya atau modal dasarnya 2.250 juta. Modal ditempatkan yaitu 562.500.000. Modal disetor yaitu 15 juta. Aspek finansial. Penyusutan investasi adalah 2.250 juta. Penyusutan 450 juta. Pendapatan 2.920 juta. Biaya yang keluar yaitu total biaya semiliar 103.800.000, penyusutan 450 juta, laba sebelum pajak 767.585.000, pajak dengan jumlah 50%, yaitu dengan jumlah 2.152.415.000. Laba setelah pajak yaitu semiliar 76.270.500. Lalu ada aliran kas masuk bersih yaitu add plus penyusutan, yaitu aliran kas masuk bersih yaitu dengan jumlah total semiliar 76.270.500 ditambah 450 juta, yaitu hasilnya 2.526.207.500. Lalu ada cash flow, ada penyusutan atau investasi, yaitu dengan total 2.250 juta. Umur ekonomis yaitu 5, 5 tahun. Lalu penyusutannya ada 450 juta, sehingga estimasi laba ruginya terdapat pendapatan yaitu 2.920 juta, biaya yang keluar yaitu total biaya dengan jumlah semiliar 103.800, terus penyusutannya yaitu 450 juta, laba sebelum pajak 767.585.000, pajaknya yaitu 50% dengan jumlah 2.152.415.000, laba setelah pajak yaitu dengan jumlah semiliar 76.207.500. Aliran kas masuk bersihnya yaitu miliar 76.275.000 ditambah 450 juta dengan jumlah yaitu semiliar 526.270.500.
Berikutnya ada cash flow selama umur ekonomi, yaitu terdapat di tahun 2025 sampai 2030 dengan total 67 miliar 45 juta 141 ribu 831. Berikutnya ada analisis kekayaan, yaitu break-even point atau BEP atau unit dengan total biaya atau harga per unit yaitu 1.133.800.000 per 40.000, yaitu dengan jumlah 27.595 unit. Jika usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 27.595 hingga pada produk 10.000 sudah mendapatkan untung. BEP atau rupiah yaitu total biaya atau unit eh, semiliar 103 juta 800.000 per 10 unit sama dengan 110.380. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 110.000 sehingga pada saat dijual dengan harga 40.000 sudah mendapatkan keuntungan. Berikutnya ada payback periode. Dari perhitungan tabel di atas, maka dapat diartikan bahwa PP sama dengan 2 tahun ditambah 129.918.793 per 2 bulan sama dengan 2 tahun plus 6 bulan. PP sama dengan PP sama dengan 2,6 tahun, yaitu kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa payback periode dari investasi tersebut adalah 2,6 tahun. Artinya dana yang ditanam sebesar 2.250 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka toko agen sembako Sejahtera Mart yaitu diterima. Berikutnya ada average rate of return, yaitu rata-rata EAT sama dengan total EAT sama dengan 4.364.830.000 sama dengan 872.966.000. Umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Rata-rata investasi yaitu 2.250 juta sama dengan 1.125 juta. Rata-rata IAT-nya yaitu 872.966.000 per 1.125 juta. ARR-nya yaitu 77,5%. NPV yang dihasilkan positif atau baik sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 64.195.141.000. Lalu di sini ada IRR yaitu di mana rata-rata proses sama dengan 9.245.000 per 5 sama dengan 1.846.490.000. Oke, perkiraan besarnya PP yaitu 2.250.000 per 108 per 1.846.449.000 sama dengan 1,4622. Dalam tabel diskon faktor tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 1,2185 adalah 0,833, yaitu 79%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 77%, sehingga
sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Hitungan NPV dengan DF 77%, yaitu di mana nilai positif yaitu 7.539.869 sekian dikurangi 2.250.000.000 sama dengan 5.299.869 sekian. Berikutnya ada perhitungan NPV dengan DF 80%, yaitu nilai NPV positif dengan jumlah 7.361.000.000 sekian dikurangi 2.250.000.000 sama dengan 5.111.000.000 sekian. Berikutnya ada interpolasi, yaitu dengan 77% dengan total 178.827.000 sekian. Berikutnya ada intial investment, yaitu 80% dengan jumlah 5.289.890 sekian. Lalu ada perhitungan IRR, yaitu di mana hasil akhirnya dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang digunakan untuk investasi tersebut adalah 77,9%. Berikutnya ada probabilitas indeks, yaitu di mana hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar. Maka rencana untuk membuka toko agen sembako Sejahtera Amat yaitu layak. Jadi hasil kesimpulan kajian finansial dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka agen usaha sembako Sejahtera Amat layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Laporan studi kelayakan bisnis untuk usaha agen sembako Sejahtera Mart menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Dengan perkembangan teknologi dan asisten pemesanan yang lebih efisien melalui aplikasi, proses jual beli dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus mengantri di lokasi. Poin-poin penting dari studi kelayakan ini meliputi yang pertama aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum. Dua, peluang pasar baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus disukai konsumen. Tiga, aspek sosial dan ekonomi mendukung perkembangan perusahaan. Empat, aspek lingkungan baik untuk perkembangan perusahaan. Lima, aspek teknis lengkap untuk mendukung operasinya perusahaan. 6. Aspek finansial baik dan menguntungkan dalam jangka waktu lama. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, Sejahtera Amat memiliki prospek yang cerah untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan usaha serupa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Indriana Rahayu. Di sini saya ingin bertanya, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengelola agen sembako? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Tiara Elza. Izin bertanya, bagaimana cara memilih pemasok yang tepat untuk agen sembako? Saya akan menjawabnya. Untuk Indriana Rahayu, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengelola agen sembako? Yaitu langkah pertamanya melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di area target pasar. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan Tiara, bagaimana cara memilih pemasok yang tepat untuk agen sembako?
yaitu pilihan pemasok yang menawarkan harga terbaik dan kualitas produk yang baik. Pastikan juga pemasok tersebut memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan dalam hal pengiriman dan ketersediaannya barang. Apakah cukup? Jelas tidak? Terima kasih. Jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.